Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu saudara-saudariku yang melihat tayangan Morning Spirit ini diberkati oleh Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah kasih karunia Allah. Ucapan syukur Rasul Paulus atas kasih karunia Allah. Rasul Paulus sangat berterima kasih kepada Allah atas kasih karunia dan pengampunan dosa yang telah diterimanya, sehingga ia diselamatkan dari hukuman dosa. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 kita akan belajar 3 kebenaran dari kesaksian Rasul Paulus yang sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah yang telah memberikan kasih karunia keselamatan dan pengampunan dosa bagi dirinya. Rasul Paulus mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Sebagai kebenaran yang pertama saudaraku, karena Tuhan Yesus telah memilih dia untuk melayaninya. 1 Timotius 1 ayat 12 firman Tuhan berkata, "Aku mengucap syukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini padaku." Saudaraku, Bapak Ibu, Rasul Paulus begitu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas kasih karunia yang diberikan Allah kepadanya. Dan Tuhan Yesus juga menguatkan dia dan menganggap dia atau menganggap Paulus setia. Sehingga saudaraku mempercayakan pelayanan yang luar biasa kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus mengucap syukur secara mendalam atas kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus dan atas kasih karunia di mana dia dipercayakan untuk melayani Tuhan Yesus. Saudaraku, mari kita juga mengucap syukur atas kasih karunia keselamatan yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita, dan kita juga mengucap syukur untuk kepercayaan yang dipercayakan kepada kita untuk melayaninya. Jadi pelayanan itu saudaraku anugerah bukan beban, tetapi anugerah kasih karunia dari Tuhan bagi kita orang-orang percaya. Karena itu marilah kita beribadah dan melayani Tuhan Yesus dengan segenap hati, dengan semangat, dengan ucapan syukur dari hati yang mendalam. Amin ya. Nah kebenaran yang kedua saudaraku, Rasul Paulus mengucap syukur atas kasih karunia Allah karena apa? Karena Tuhan Yesus telah mengasihinya, seorang penghujat, penganiaya kejam umat Allah. Wow. Dalam 1 Timotius 1 ayat 13 dan 14 firman Tuhan berkata, "Aku tadinya seorang penghujat," kata Rasul Paulus, "dan seorang penganiaya dan seorang ganas saudaraku. Tetapi aku telah dikasihinya, telah dikasih oleh Tuhan. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakannya dengan limpahnya kepadaku," kata Rasul Paulus, "dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus." Saudaraku, Bapak Ibu, Rasul Paulus mengucap syukur atas semua kasih karunia yang telah dia dapatkan. Padahal dia dahulu adalah seorang penghujat, penganiaya, seorang yang ganas, dia berkata seperti itu. Tetapi firman Tuhan berkata karena kasih karunia Allah, Rasul Paulus dikasihi, diselamatkan karena ia mau bertobat dan beriman kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, karena itu marilah kita juga mengucap syukur untuk kasih karunia dari Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Mungkin kita tidak seganas Rasul Paulus, mungkin kita tidak sekejam Rasul Paulus, tapi sesungguhnya saudaraku, kita juga adalah orang-orang yang melawan Tuhan. Dari sikap perbuatan kita dulu, kita sebetulnya menghujat Tuhan juga karena kita dalam dosa. Tetapi karena kasih karunia dari Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur untuk kasih karunia keselamatan
dari hukuman dosa kekal, dosa neraka, saudaraku. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Amin ya. Haleluya. Saudaraku, kebenaran yang ketiga, Rasul Paulus mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus melayakannya untuk menjadi saksinya. Selanjutnya dalam 1 Timotius 1 ayat 15-17 firman Tuhan berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, kata Rasul Paulus, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya, percaya kepada Yesus dan mendapatkan hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Wow, saudaraku. Jadi di dalam ayat ini, saudaraku, Rasul Paulus mengucap syukur secara mendalam. Dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas kasih karunia-Nya yang telah melayakkan Rasul Paulus untuk menjadi saksinya. Marilah kita juga meneladani Rasul Paulus. Kita pun harus mengucap syukur atas kasih karunia dari Tuhan Yesus yang telah melayakkan kita. Untuk apa? Melayaninya, menjadi saksinya di dunia ini. Saudaraku, sekali lagi, menjadi saksi Tuhan atau melayani Tuhan bukan sebuah beban, tetapi ini adalah kasih karunia, berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Anugerah kekal yang tak dapat dirampas oleh kuasa apapun di dunia ini. Jadi mari kita bersyukur, saudaraku, untuk semua kasih karunia Tuhan yang melayakkan kita bisa melayani, bisa beribadah, bisa memuliakan nama Tuhan. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran dari 1 Timotius 1 ayat 12-17, saudaraku. Kesaksian dari Rasul Paulus yang sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan kasih karunia dan pengampunan dosa bagi dirinya, sehingga Rasul Paulus dilayakkan untuk melayani Tuhan Yesus. Demikian juga kita. Amin ya. Kebenaran yang pertama, saudaraku, Rasul Paulus sangat mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus memilih dia untuk melayaninya. Yang kedua, karena karena Tuhan Allah telah mengasihi Rasul Paulus yang adalah seorang penghujat, penganiaya kejam, seorang yang ganas, saudaraku, yang banyak membunuh umat Allah. Tetapi Rasul Paulus diselamatkan. Dan kebenaran yang ketiga, Rasul Paulus mengucap syukur atas kasih karunia dari Allah. Karena apa? Karena dia dilayakkan untuk menjadi saksinya, menjadi saksi Tuhan Yesus. Amin ya. 1 Timotius 1 ayat 12 firman Tuhan berkata, aku mengucap syukur kepada dia, kepada Tuhan, saudaraku, kepada Tuhan Allah yang menguatkan aku, yaitu Yesus Tuhan kita, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sama seperti Rasul Paulus, bagaimana dia mengucap syukur karena Kau sudah menyelamatkan dia dari seorang yang sangat berdosa, kejam, ganas, dipakai menjadi hamba-Mu, menjadi Rasul-Mu. Kami juga mau berterima kasih, Tuhan, kalau Engkau menyelamatkan kami. Karena itu pada saat ini seperti Rasul Paulus begitu bangga, berterima kasih dapat melayani Tuhan, dapat beribadah kepada Tuhan. Kami juga mau seperti itu. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih setia lagi beribadah, mau setia lagi pelayanan, mau setia lagi mendukung Tuhan untuk pelayanan-pelayanan di gereja, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Inilah doa kami. Kami bersyukur untuk kasih karunia keselamatan dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa
klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.